Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku akan menjelaskan konflik yang terjadi antara OPM atau Organisasi Papua Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia. Nah, untuk itu kita bahas pertama, yaitu sedikit latar belakang terjadinya konflik tersebut. Nah, sebenarnya permasalahan ini pertama awalnya itu pada saat konferensi meja bundar, di mana kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi tidak mengakui wilayah Papua menjadi bagian dari dalam Republik Indonesia atau satu Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi akhirnya dalam konferensi meja bundar ditunda untuk pembahasan soal irian barat di dalam masuk Indonesia atau jadi negara merdeka. Nah, selama setahun itu setelah itu akhirnya Belanda tidak mengakui kan mereka bawa masuk dalam wilayah Indonesia. Jadi mereka tuh menanamkan rasa anti Indonesia melalui politik dekolonisasinya untuk Belanda. Bahkan Belanda ingin mempertahankan dominasi dan kontrol mereka terhadap wilayah Irian Barat. Nah, kemudian pada tahun 1960 rakyat Irian Barat ingin melakukan tuntutan kepada Belanda untuk memberikan kedaulatan pada Irian Barat. Jadi karena Belanda membentuk badan legislasi, yaitu namanya New Guinea Road atau Dewan New Guinea, yang itu akhirnya pada tahun 61 akhirnya dibentuklah Komite Nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua. Nah, dan akhirnya disetujui, yaitu lambang negara, bendera negara, lagu negara. Pada satu akhirnya setelah pengiriman tersebut, PBB melalui pemerintahan, yaitu United Nations Temporary Executive Association atau UNTEA, ditugaskan untuk mengambil alih kepemimpinan atas wilayah Irian Barat. Nah, jadi mereka, Indonesia dan Belanda, sepakat bahwa penyelesaian konflik ini diselesaikan melalui PBB. Tapi sebelum itu, Indonesia juga telah melakukan penyerangan atau tahun 61 Soekarno menyerukan untuk melaksanakan operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat yang untuk menggagalkan pembentukan negara merdeka Papua dan juga serta mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat. Nah, akhirnya terjadilah konflik yang skala besar itu. Juga pada saat ini Belanda juga menjadikan negara bonekanya gitu. Lalu kemudian sini saya akan menjelaskan terbentuknya dari OPM itu sendiri. Nah, OPM itu sendiri berdiri pada tahun 1965 yang tujuannya untuk melaksanakan dan menggulingkan pemerintahan. Nah, pada saat itu Indonesia setelah pengambilan wilayah oleh Indonesia. Jadi disitulah OPM akhirnya terbentuk karena karena setelah terjadinya konflik terjadi pada perselisihan antara Belanda, Indonesia, dan juga akhirnya dilaksanakan perperang. Nah, itulah di awal mula. Kemudian sini saya akan bilang konflik ataupun awal mula jadi konflik juga di OPM awalnya, yaitu di mana latar belakang yang membuat mereka melakukan penyerangan konflik, yaitu karena tidak puas dengan hasil penentuan pendapat rakyat, yaitu Papua, yang menunjukkan bahwa Papua menjadi bagian Indonesia karena mereka merasa bahwa adanya kecurangan di dalam pelaksanaan Papua tersebut. Selain dari pelaksanaan penyerangan yang terjadi di daratan Belanda Papua itu sendiri, tapi OPM juga melakukan ataupun menggalang dengan cara bentuk perlawanannya diplomasi gitu. Jadi mereka sendiri punya perwakilan di luar sana yang mendukung ataupun ada negara-negara yang mendukung. Salah satunya negara itu mendukung OPM ini.
Jadi Papua tidak hanya melaksanakan kegiatan operasi di daratan juga, tapi di luar. Nah, melakukan dengan cara diplomasi. Nah, lalu kemudian sayangnya upaya penyelesaian konflik tersebut, nah dari pemerintah Indonesia terutama, ada dilakukan dari tindakan represif atau militeristik. Nah, contoh represif non represif itu seperti dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Jadi mereka melakukan otonomi khusus di wilayah Papua atau Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, juga militer ataupun represif bagi mana seperti yang kita ketahui bahwa mengirimkan dari pemerintah Indonesia sendiri mengirimkan tentara, TNI maupun Polri ke wilayah konflik yang terjadi di Provinsi Papua maupun di Papua. Juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membuat suatu kebijakan dari suatu perubahan nama yang berubah dari Irian Barat atau Irian Jaya menjadi Papua seperti yang saat ini tahu. Nah, walaupun adanya kecaman dari salah satu negara Vanuatu di PBB, mereka menyuarakan, tapi Indonesia tetap teguh pada pendiriannya sebagai negara yang berdaulat, bahwa mereka tidak mengakui adanya OPM, dan juga malah Indonesia sekarang ini mengakui bahwa organisasi Papua Merdeka itu adalah organisasi terorisme. Paparan saya hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ke depannya, bahwa konflik itu terjadi tapi tidak harus dengan kekerasan, tapi bisa dengan jalur perdamaian ataupun diplomasi. Sekian dari aku penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.